Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam surat Yusuf ayat 111 disebutkan laqad kana fi qasasim ibrah li ulil albab, yang artinya sesungguhnya dari kisah-kisah mereka terdapat pengajaran atau ibrah bagi mereka yang memiliki akal. Kita dapat mempelajari kisah-kisah Nabi terdahulu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya mohon izin untuk menyampaikan kisah dari Nabi Saleh. Menurut beberapa riwayat, Nabi Saleh memiliki seorang ayah yang bernama Ubaid. Dan Nabi Saleh sendiri diangkat menjadi seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Nabi Saleh menjadi nabi itu setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Dan Nabi Saleh menetap di wilayah Arab bagian utara. Nama tempatnya itu Al-Hijr. Selama hidup di sana, Nabi Saleh menjadi salah satu orang-orang yang dianggap penting di sana. Terus Nabi Saleh itu berdakwah kepada kaum Samud. Kaum Samud ini memiliki kelebihan dalam memahat. Jadi mereka itu memahat bukit-bukit yang besar, bukit-bukit batu, menjadi sebuah ukiran seperti Romawi. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Fajr, wasamudal ladzina jabus suhratil wad, yang artinya dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Surat Al-Fajr ayat 9. Kaum Samud menjadi yang paling ideal yang akan didakwahi oleh Nabi Saleh. Kaum Samud adalah kaum yang memenuhi kebutuhan mereka dengan bercocok tanam dan beternak. Kaum Samud juga memiliki tradisi untuk menyembah berhala. Karena inilah Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk mengajarkan akidah kepada mereka. Ketika pertama kali Nabi Saleh mengajarkan kepada mereka tentang akidah untuk beribadah kepada Allah, kaum Samud itu pun menentang mereka. Kaum Samud berusaha menjauhi Nabi Saleh dan menentang. Ketika Nabi Saleh berdakwah kepada mereka kaum Samud ini terpecah belah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang membela Nabi Saleh dan yang kedua yang menentang Nabi Saleh. Dan yang menentang Nabi Saleh ini menantang Nabi Saleh untuk memunculkan seekor unta yang sedang hamil 10 bulan di atas batu yang mereka tunjuk. Lalu Nabi Saleh itu pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan unta itu muncul di batu yang mereka tunjuk dengan keadaan hamil 10 bulan. Dan dalam surat Hud ayat 64, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab. Quran surat Hud ayat 64. Nabi Saleh memperingatkan bahwa tidak boleh berbuat kejahatan sekecil pun kepada unta betinanya Allah, dan memberikan giliran untuk makan dan minum. Karena unta tersebut, kaum Samud pun merasa kesal karena mata air yang dimiliki kaum Samud itu berkurang banyak. Dan kaum Samud yang menentang Nabi Saleh itu berusaha untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Dan unta itu pun mati dengan ditikam di bagian perutnya dan diserang berkali-kali. Dan setelah itu Nabi Saleh mendapati bahwa untanya telah terbunuh oleh para kelompok penentang kaum Samud.
Nabi Saleh menjadi sangat sedih. Nabi Saleh dengan lantang memperingatkan kepada kelompok penentang untuk segera bertaubat, kalau tidak maka akan datangnya sebuah azab. Dalam surat Hud ayat 65 disebutkan, maka mereka menyembelih unta betina itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Pada hari pertama, para pembunuh yang membunuh untanya Nabi Saleh itu wajahnya menguning, berwarna kuning. Dan pada hari kedua wajahnya menjadi merah. Pada hari ketiga wajahnya menjadi hitam. Dan pada hari keempat para pembunuh untanya Nabi Saleh itu meninggal semua, tidak ada yang selamat. Namun ada salah satu budak itu selamat melarikan diri ke perkampungan Arab, dan dia menceritakan semuanya. Tak lama dari itu budak itu pun meninggal dunia. Namun pengikut Nabi Saleh semuanya selamat. Nabi Saleh pun mengajak ke pengikutnya untuk pindah ke Ramlah, tepatnya di kawasan Palestina sekarang. Kisah Nabi Saleh mengajarkan pelajaran tentang pentingnya keimanan teguh, kesabaran, keberanian berdakwah di jalan Allah, dan konsekuensi kedurhakaan, termasuk larangan sombong serta mengingkari nikmat. Dengan teladan utamanya adalah ketaatan pada Allah, tidak menyerah meski dihina, dan pentingnya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar untuk menghindari azab yang sangat pedih dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.